Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan hidup kami boleh selalu berada senantiasa di dalam kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya boleh selalu ya Tuhan mengikuti Engkau ya Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan semua ini dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang pilihan manusia sendiri. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Orang suka bertanya-tanya, jika Tuhan itu berkuasa, mengapa dia seolah-olah membiarkan sakit penyakit dan kesusahan menimpa semua orang? Mengapa ia tidak langsung menyembuhkan atau memberkati? Tentu saja Tuhan itu maha kuasa, tetapi Dia hanya akan mengerjakan sesuatu dalam diri seseorang ketika orang itu mengizinkan dia bekerja. Dan ada orang yang berbantah lagi, kalau Tuhan berkuasa, tentunya ia dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dalam sekejap mata, Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan, memberkati, menolong, dan bahkan menyelamatkan setiap orang yang berdosa tanpa melalui proses pertobatan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan manusia ciptaannya itu seperti robot yang dapat dijadikan apa saja. Sesungguhnya Tuhan dapat saja memaksa setiap orang untuk bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada setiap manusia itu kehendak bebas atau yang disebut free will, sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Manusia boleh memilih untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, atau sebaliknya, mereka melakukan seperti orang dunia lakukan saat ini, yaitu dapat membenci, bahkan menghujat dan menolak Yesus Kristus. Tuhan Yesus hanya berdiri di depan pintu hati setiap orang dan mengetuk. Jika kita mendengar suaranya dan membukakan pintu hati baginya, Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi, Tuhan tak pernah memaksa kita. Walau sesungguhnya Ia begitu ingin semua orang mendapatkan keselamatan kekal melalui iman percaya kepadanya. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bahkan setelah seseorang bertobat dan lahir baru, ia juga tak kehilangan kehendak bebasnya untuk memilih taat kepada firman atau tidak. Yang harus disadari adalah bahwa ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 2. Sebaliknya, kalau kita mau taat, maka berkatlah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari tentukan pilihan kita. Apakah kita akan mengikuti Yesus
sehingga Tuhan bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Sehingga kita percaya bahwa kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan bahwa berkat adalah menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan yang berdiri di depan kita, berdiri di depan pintu hati kita. Kiranya ya kita tetap dapat memegang terus Tuhan sebagai Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami percaya ini semua adalah firman yang begitu hidup di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu berada di depan pintu hati kami, di depan hidup kami. Kiranya Tuhan kami boleh selalu Tuhan untuk tetap ya Tuhan mempunyai pilihan, yaitu selalu memegang Engkau dalam hidup kami, bersandar kepada Engkau, sehingga ya kita ya Tuhan oleh ya Tuhan janji Engkau, dan ya supaya kami percaya Tuhan bahwa berkat menjadi bagian dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.